Mason Mount pindah ke Manchester United dari Chelsea. Ini adalah sebuah kehilangan besar untuk Chelsea. Soalnya kalau kita lihat dari gaya kepelatihannya Mauricio Pochettino, dia suka bekerja sama dengan pemain bertenaga besar. Dan juga dia memiliki bakat untuk mengdevelop pemain-pemain muda seperti Mason Mount yang masih berumur 24 tahun. Jadi ini adalah suatu kehilangan besar buat Chelsea. Apalagi kita harus lihat kalau Mason Mount itu adalah produk akademi Chelsea. Ini merupakan suatu kebanggaan ya untuk bisa lihat produk akademinya Chelsea itu bisa bermain di level Premier League. Ini sebuah kebanggaan untuk semua penggemar Chelsea. Bisa melihat mereka bisa bangga-banggain Mason Mount itu adalah produk kita. Itulah kehebatan Cobham Academy. Begitu. Itu merupakan suatu koneksi antara fans dan juga klub. Yang agak sedikit mengkhawatirkan itu adalah Mason Mount itu dia tuh rela untuk pindah dari Chelsea ke Manchester United. Mungkin kalau dia dilepas ke Manchester City ini mungkin merupakan suatu hal yang biasa ya. Soalnya levelnya Chelsea dan Manchester City itu jelas beda. Tapi Chelsea dan Manchester United itu levelnya nggak beda jauh. Kita harus lihat Manchester United itu juga memperebutkan posisi 4 besar untuk mendapatkan posisi di Champions League. Nah, Chelsea juga punya ambisi yang sama. Dan untuk melepas Mason Mount, salah satu pemain kuncinya, kalau bukan satu-satunya pemain kunci di Chelsea, ke Manchester United, ini merupakan kesalahan besar menurut gue. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa Chelsea ini, situasi seperti ini juga bukan yang diinginkan oleh Chelsea. Bisa dibilang Chelsea itu terpaksa untuk menjual Mason Mount. Karena satu, Mount sudah memasuki tahun terakhir di kontraknya. Antara dia dijual musim ini atau dia harus dilepas secara gratis tahun depan. Pastinya Chelsea yang sangat membutuhkan dana segar di musim ini, mereka harus bisa meraup sebanyak-banyaknya duit dari penjualan Mason Mount tahun ini. Tapi kita harus masuk ke Manchester United. Apakah ini good deal buat Manchester United? Nah, kalau kita lihat dari sisi Erik ten Hag, apa yang dia inginkan dari pemain midfield untuk Manchester United? Kalau kita lihat dari segi midfield, kita bisa lihat dari Casemiro dan Eriksen, kedua pemain ini sudah berumur 31 tahun. Eriksen sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk bermain setiap laga Premier League. Casemiro umurnya juga udah 31. Kalau kita bandingkan dengan zaman-zamannya dia saat di Real Madrid, dia kan bisa lari kemana, ke sana sini, begitu kan, tenaganya masih bugar. Tapi sekarang umur 31, seharusnya Manchester United menyarankan dia untuk prioritaskan tugasnya dia sebagai patroli di area di depan 4 back belakang. Fokus aja di patroli ini. Keunggulannya Casemiro itu memang dari intercept operan lawan, melakukan tackle, dan sebaiknya dia fokus di depan 4 back United. Nah, yang menarik dari kalau kita ambil formasi 4-3-3, kita isolasi 3 midfield Erik ten Hag, yaitu Casemiro, Bruno Fernandes, dan pembelian terbarunya, Mason Mount. Ini sangat ciamik sekali. Mungkin ini salah satu midfield terbaik di Premier League. Dan Manchester United memiliki midfield tersebut. Ini adalah suatu progres yang bagus. Ini merupakan suatu berita bagus untuk Manchester United. Karena Manchester United itu dari dulu memang sangat mencari pemain box to box. Nomor 8 ala Mason Mount. Marcel Sabitzer menjadi pemain pinjaman dari Bayern Munchen. Sebetulnya itu ada rencana akan dipermanenkan. Tapi karena kayaknya situasinya Sabitzer itu kayaknya masih rentan cedera, akhirnya tidak diperpanjang lagi. Jadi bisa kelihatan Erik ten Hag itu sangat mencari pemain seperti Mason Mount, dan akhirnya dia mendapatkan pemain ideal tersebut. Kenapa saya bilang ideal? Jadi saat ini kenapa Mason Mount itu sangat diperlukan? Dia itu sangat memberikan penyeimbangan di midfield United kali ini. Kalau kita lihat, Casemiro itu sangat murni CDM. Oke, nah ini yang gue mau telusuri lagi. Peran Bruno Fernandes. Menurut gue, secara ideal, Erik ten Hag ingin Bruno Fernandes itu main di posisi nomor 10, di mana dia bisa bermain sangat baik. Kita bisa lihat kontribusi dia itu
paling banyak ketika dia bermain di nomor 10, yaitu di tahun 2019-2020 dan tahun selanjutnya 2020-2021. Itu adalah masa-masa primanya Bruno Fernandes ketika dia bermain di posisi nomor 10. Nah, apa yang terjadi? Apa yang membuat Bruno Fernandes ini mengalami penurunan di beberapa musim terakhir ini? Banyak yang bilang Bruno Fernandes itu udah nggak sama lagi. Menurut gua ada alasannya. Jadi di beberapa musim terakhir ini, kita bisa lihat, ya kan, ada pergantian manajer dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick. Nah, kedua manajer ini menurut gue bukan manajer berkualitas yang bisa mengeluarkan kualitas-kualitas terbaik dari Bruno Fernandes. Oke, dan kita juga bisa lihat dari zaman-zaman ini, dari periode ini, United itu sangat buruk, terutama di bagian defense. Nah, sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti United saat itu, Bruno Fernandes merasa tugasnya dia untuk membantu lini pertahanan. Nah, apa yang terjadi? Dia nggak bisa masuk ke posisi nomor 10 lebih banyak lagi. Karena dia harus lebih banyak mundur. Akhirnya banyak yang bilang Bruno Fernandes itu akan sudah seperti menjadi CDM, ya kan, dia lebih sering nongol di area kotak penalti dia sendiri daripada area kotak penalti lawan. Akhirnya evolusi Bruno Fernandes terjadilah dari nomor 10 menjadi nomor 8 alias box to box. Nah, apa yang akan terjadi ketika Mason Mount masuk ke Manchester United? Ini merupakan perubahan yang akan dibawa Mason Mount. Mason Mount itu dia bisa melakukan kontribusi secara ofensif dan juga defensif. Nah, jadi kalau dia bisa melakukan kontribusi defensif ini, mungkin mengartikan dia bisa mengambil alih tugas Bruno Fernandes untuk mundur. Dan ini hal yang sangat bagus. Ini mengartikan Bruno Fernandes ini bakal mendapatkan keleluasaan dan kebebasan untuk masuk ke posisi nomor 10, di mana dia bisa meluncurkan crossing mautnya dari area luar kotak penalti. Dan kita bisa lihat juga dia bisa menembak tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan dengan keleluasaan dan kebebasan, dia juga bahkan bisa masuk dari posisi dari area nomor 10 dan masuk ke area kotak penalti untuk mencetak tap in. Jadi banyak sekali kemungkinan yang terjadi ketika Bruno Fernandes menjadi nomor 10 United. Dan ini akan sangat terbantu dengan keberadaannya Mason Mount di Manchester United. Nah, banyak yang bilang lagi ya, dari secara taktik, Mason Mount itu banyak yang bilang, pemainnya biasa-biasa aja, nggak ada spesial. Tapi, tunggu dulu. Yang gue mau bilang, Mason Mount itu dia itu memberikan banyak hal. Dia jago dalam semuanya. Karena dia jago semuanya, orang-orang nggak ada yang bisa bilang dia itu pemain spesial. Dia itu bisa pressing dari depan. Ini sangat membantu sekali. Karena United itu punya pemain-pemain cepat. Jadi ketika mereka bisa merebut bola di area yang sangat menjanjikan dekat dengan gawang lawan, mereka bisa melakukan counter attack dengan pemain seperti Rashford, Sancho, dan Anthony. Dan juga dia memiliki kreativitas. Ya, dia bisa menciptakan peluang untuk teman-temannya. Dia juga bisa menembak tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan juga pergerakan-pergerakan dia itu sangat berbahaya. Dia bisa menempati segala ruang di lini pertahanan lawan. Dan kalau dia ingin bergerak kemana-mana, tentunya dia membutuhkan stamina yang luar biasa yang untuk bisa bergerak ke sana sini. Inilah kualitas Mason Mount. Dia bisa mengerjakan semua tugasnya. Dia hebat dalam segi kontribusi defensif dan juga kontribusi ofensif. Kita mulai dulu dari segi defensif. Kalau kita lihat dari statistiknya dia dalam pressing, ini adalah gaya bermain Ten Hag yang dia ingin jalankan, yaitu high pressing football. Jadi apa sih kegunaannya high pressing football ini? Kegunaannya itu adalah ketika United bisa merebut bola di area berbahaya, mereka itu punya pemain-pemain cepat seperti Sancho, Rashford, dan Anthony Santos. Jadi kalau kita lihat dari statistik Mason Mount sebagai nomor 8, dia itu punya statistik yang sangat bagus. Jadi di bagian pressing, middle third, yaitu adalah area dekat lingkaran tengah, dia menempati posisi 6% teratas dalam melakukan tackle di area tersebut.
Ini sangat menjanjikan sekali. Dan kalau kita lihat di area lebih depannya lagi, yaitu area yang lebih dekat ke kotak penalti, dia menempati posisi 7% teratas. Ini sangat menjanjikan. Ini menunjukkan bahwa Mount bisa melakukan inisiasi high pressing yang diinginkan Erik ten Hag. Nah, kalau kita sekarang pindah dari defensif ke ofensif, ini mungkin lebih menarik lagi untuk para penggemar Manchester United. Karena kalau kita lihat, Mason Mount itu akan beroperasi di nomor 8 sisi kiri, yaitu dia akan bekerja sama dengan Luke Shaw dan Marcus Rashford. Jadi apa yang kita harus perhatikan dari Mason Mount? Kelebihannya Mason Mount itu adalah dia itu memiliki kejelian untuk melihat di mana ruang yang terbuka di lini pertahanan. Oke, dia sangat pintar, sangat lihai dalam segi ini. Jadi kalau misalnya Marcus Rashford melebar, dia akan mencoba menusuk ke area half space. Dan sebaliknya, kalau Rashford masuk ke dalam, ke area sentral, Mason Mount akan melebar. Jadi dia itu akan mengisi ruang sesuai dengan pergerakan pemain-pemain di sekitarnya. Sama juga halnya dengan Luke Shaw. Luke Shaw kita tahu kontribusi ofensif itu juga sangat besar. Jadi kalau dia melakukan overlap, Mason Mount juga akan menyesuaikan diri dengan pergerakan Luke Shaw. Jadi Luke Shaw salah satu pemain fullback kiri terbaik di Inggris saat ini menurut gua kalau dia lagi mainnya bagus. Dan Rashford kita udah tahu seberapa bagusnya Rashford, dan ditambah lagi Mason Mount dengan tenaga dan kejeliannya dia untuk melihat ruang sangat membuat serangan sisi kiri United ini semakin dinamik. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, ini juga nggak kalah pentingnya, karena kalau dia berhasil menempati ruang-ruang di lini pertahanan yang sangat menjanjikan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia bisa membongkar kunci pertahanan lawan tersebut. Jadi untuk membongkar, dia harus memiliki operan-operan yang bagus. Nah, kalau kita lihat dari statistik Mason Mount saat ini, kita bisa lihat passes into final third, semuanya hijau nih. Nah, yang lebih pentingnya lagi, ini yang lebih memukau adalah progressive passes. Dia menempati 7% teratas di antara semua midfield di seluruh dunia. Ini sangat bagus sekali. Jadi buat kalian yang mungkin kurang paham dengan progressive passes, mungkin saya bisa ngejelasin sedikit. Progressive passes itu adalah operan yang masuk ke area kotak penalti atau operan ke depan yang panjangnya 9 meter dan menuju ke gawang lawan. Jadi intinya adalah operan-operan ke depan. Operan-operan yang menusuk. Nah, Mason Mount ini menempati 7% teratas. Ini menunjukkan kreativitas Mason Mount untuk membongkar pertahanan rapat lawan United. Jadi ini sangat bagus ya untuk United, karena kalau kita lihat ada beberapa momen di mana United itu sulit membongkar pertahanan lawan. Jadi kita bisa bilang kalau tugas Bruno Fernandes ini akan menjadi semakin ringan dengan adanya satu lagi pemain kreatif yang juga nggak kalah statistiknya dengan Bruno Fernandes. Ini jelas. Dengan statistik warna hijau seperti ini nggak kalah dengan Bruno Fernandes. Ini sangat luar biasa dan sangat menjanjikan buat United. Oke guys, semoga kalian enjoy video ini. Kalian bisa kasih komen di bawah apakah kalian setuju dengan analisa gua tentang Mount. Mungkin kalian merasa ini adalah pembelian yang sangat baik untuk United, atau mungkin ada beberapa penggemar Chelsea yang sempat nonton video ini dan merasa rela-rela aja jual Mason Mount. Mungkin mereka bilang Mason Mount itu adalah pemain-pemain biasa, nggak jago apa-apa. Mungkin kalian bisa juga kasih feedback di komen. Jangan lupa juga kasih like dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.